Hai sobat, thank you sudah klik video ini dan selamat datang kembali di Gali Cerita. Channel yang menceritakan kisah kiriman dari sobat semua dengan mengubahnya sebagai sebuah alur cerita untuk menginspirasi dan menemani aktivitas sobat semua. Bagaimana alur cerita kita kali ini? Langsung kita bahas di Gali Cerita. Cinta, hal yang tidak memiliki batas untuk dibahas karena setiap orang pasti mengalaminya. Karena cinta memiliki berbagai makna, maka setiap orang pasti memiliki masing-masing definisi tentang cinta. Ada yang bisa dengan mudah menyampaikannya, tapi tidak sedikit pula yang memendamnya. Begitu juga dengan cerita kita kali ini tentang cinta pertama yang dialami sobat kita Aldi saat dia di bangku SMA. Kisah ini menarik. Ini dikirimkan Aldi agar kita bisa kembali merasakan kebahagiaan. Bagaimana debar-debarnya kisah cinta pertama, kisah first love kita saat kita sekolah. Seperti biasa, untuk kenyamanan sobat kita yang mengirimkan cerita, maka nama dan tempat sudah kita samarkan ya. Bagaimana kisah mendebarkan cinta pertama Aldi? Pasang telinga, buka hati, dan seperti biasa, siapkan kuotanya dan kita gali ceritanya. Kita lanjut kisah cinta dari Aldi part 2 ya. Hari pesta seni di sekolah Rima pun tiba. Suara musik merdu membahana. But-but warna-warni tertata rapi dengan siswi-siswi cantik berjaga dan sebagian menawarkan dagangannya. 3 cowok terlihat berjalan dengan sumringah dan berkali-kali mengendus-endus sambil berkata, "Wah, kalau sekolah kebanyakan ceweknya emang beda ya. Siapa lagi kalau bukan Firman, Aldi, dan Rudy." Dengan tampang katroknya dan berpakaian seadanya, mereka bertiga berkeliling mencari booth kelas 3B, kelas Rima. Saat sudah bertemu booth kelas 3B, terlihat Rima melambaikan tangan menyambut Aldi. Dengan pakaian adat khas daerah, rambut disanggul rapi, Rima terlihat sangat cantik dan elegan di mata Aldi. Aldi sama sekali tidak bisa memalingkan matanya dari Rima. Menyadari hal itu, Rima membalas dengan senyuman. "Eits, jangan dipandangin terus dong. Sebenarnya aku tuh malu nggak biasa pakai baju kayak seperti ini." Dan gantian Aldi yang malu karena baru tahu jika sedari tadi tatapannya diamati oleh Rima. Booth kelas Rima disetting menjadi mini cafe yang menyediakan cake juga milkshake. Untuk ucapan terima kasih Rima, pesanan Aldi dan teman-temannya dapat free dari Rima. Silahkan dinikmati. Nanti setelah makan, aku antar berkeliling ya. Rima ternyata baik, pikir Aldi. Ya karena bacotan si Firman, dari awal Aldi jadinya menilai siswi-siswi sekolah Rima itu adalah para anak mami yang suka mengkotak-kotakkan orang lain dan memandang dari level finansialnya. Tapi dengan kebaikan Rima dari tadi, Aldi jadi berubah pikiran. Hal itu mulai pudar. Berkeliling di siang hari yang terik dan berdebu, hal yang paling dibenci Aldi. Kalau harus memilih sih, pasti dia lebih milih untuk tidur di rumah di bawah AC. Tapi karena kali ini berkelilingnya dengan Rima, maka ini pilihan yang tidak akan pernah ditolak.
Panasnya terik matahari pun terasa sedang berjemur di pinggir pantai yang sejuk. Menyatroni satu persatu butut kelas lain, beli snack yang mereka sukai, sambil ketawa-ketawa riang membuat kedekatan Aldi dan Rima semakin terbangun. Firman dan Rudi cukup tahu diri dengan berpamitan untuk membiarkan Aldi dan Rima berduaan. Tapi ya, sebagai sobat kampret, nggak seru kalau nggak ngasih challenge ke Aldi. Al, sini bentar. Al, kamu kan udah sukses tuh PDKT sama Rima. Kita kasih 100.000 ya kalau kamu bisa meluk si Rima. Tantang Firman. Kalian apa-apaan? Enggak gitu-gituan. Jangan main-main lah. Udahlah Al, terima aja. Lumayan kan 100.000? Tambah si Rudi. Aldi menolak dengan keras sambil berlalu pergi karena Rima dari tadi sudah memanggil-manggil Aldi. Rima dan Aldi kembali jalan-jalan berdua. Kebetulan di salah satu booth ada yang menjual aksesoris khusus wanita. Aldi pun berinisiatif untuk membelikan Rima pita warna merah. Nih buat kamu, biar nggak pakai yang pink terus. Rima menerimanya dengan gembira serta berjanji esok akan memakainya. Tidak terduga saat Rima menerima pita dari Aldi, Rima tersandung menabrak Aldi tepat di dada. Dengan refleks, Aldi menangkap tubuh Rima. Sedangkan di kejauhan, para kampret menyaksikan hal itu dengan girang seakan-akan si Aldi sedang memeluk Rima. Wah, Ruth, Aldi sukses tuh. Mana Ruthnya? Sini. Walaupun 2 artikel atau doang buat bulan ini. Mainan juga dah si Aldi berani banget. Masih pertama kali jalan juga, nggak ngira aku. Celoteh mereka berdua tanpa mereka sadari bahwa hal itu hanyalah kesalahpahaman. Al, sini Al. Firman memanggil Aldi. Aldi meninggalkan Rima dan bergegas menemui Firman. Kenapa? Kalian udah selesai jalan-jalannya? Wih, mantap Al. Nih uangnya buat kamu. Hebat lo Al, baru sekali jalan udah bisa main peluk aja. Kayak burung beo bersaut-sautan Firman dan Rudi mencerca Aldi. Apaan sih? Aku nggak ngapa-ngapain. Kalian tuh salah sangka. Nggak mungkin lah Al, kita berdua lihat kok dengan jelas kalau kamu udah meluk Rima. Mesra banget. Nih uangnya, terima ya. Kamu kan menang Al, ini uang kamu. Itu uang apa? Aldi, ini apa maksudnya? Aku kamu jadi entaruan. Gak nyangka aku Al, kamu seperti itu. Rima berlari. Aldi sambil berlari mengejar Rima berteriak. Enggak mah, enggak kayak gitu. Rima. Setelah agak jauh dari Firman dan Rudi, Rima berhenti. Aldi berusaha menjelaskan kalau ini semua salah paham, tapi Rima sudah terlanjur sedih. Sambil menangis dia menjawab, aku kira kamu juga suka aku, tapi ternyata aku salah paham. Sudah Al, gak perlu kasih penjelasan. Maafin kebodohanku. Rima pergi sambil melemparkan pita ke wajah Aldi. Aldi tak kuasa mengejar Rima lagi, dan Aldi pun patah hati. Aldi berjalan pulang menuju stasiun. Aldi ogah untuk memberi penjelasan pada kedua kampret di belakangnya. Tapi sebagai sahabat, Firman dan Rudi sadar mereka salah. Sorry lah Al, maksud kita tadi bercanda doang sih, ya kan Rud? Iya Al, asli dah cuma bercanda doang. Emang tadi si Rima terus bilang apa?
Aldi menghentikan langkahnya. Aldi baru meresapi kata-kata Rima tadi, dan Aldi baru sadar jika tadi adalah pengakuan bahwa Rima pun juga menyukai Aldi. Tanpa memperdulikan kedua temannya, Aldi kembali berlari menuju sekolah Rima. Dia berlari ke sana kemari mencari Rima sambil memanggil-manggil namanya. Sampai hal itu menarik perhatian salah satu cewek cantik yang akhirnya negur dia. "Kamu cari Rima? Kelas 3B kan? Tuh di sana tuh. Dia di bawah pohon, di sebelahnya lab kimia. Kayaknya lagi nangis dah." Tanpa ngomong apa-apa, Aldi langsung berlari mencari lab kimia dan dari kejauhan sudah terlihat Rima duduk menangis sambil memegangi wajahnya. Rima. Aldi berdiri tepat di depan Rima menarik bahu Rima agar berdiri juga. "Rima, dengerin aku dulu. Aku juga suka sama kamu, Rim. Aku sudah sedari lama suka sama kamu. Tapi tadi hanya kesalahpahaman. Aku gak ada maksud buat kamu jadi taruhan. Rudy dan Firman cuma bercanda dan aku sudah nolak, Rim, sebenarnya tadi itu. Serius aku suka sama kamu," kata Aldi sambil mengusap air mata Rima. "Aku kira aku cuman baper, Al. Aku tuh sebetulnya tahu kalau selama ini kamu merhatiin aku di bis. Aku juga tahu kalau kamu tuh selalu curi-curi pandang. Tapi kamu gak berani ngomong ke aku. Aku tahu, Al. Dan aku juga suka sama kamu." Setelah kejadian itu, Aldi dan Rima akhirnya jadian. Perjalanan ke sekolah yang dulunya bikin sesek karena terlalu penuh dengan orang yang berangkat kerja atau sekolah, dan yang biasanya hanya diam dan bisa curi-curi pandang, menjadi lebih berwarna dan bersemangat. Karena setiap pagi, Aldi bisa duduk di samping Rima tanpa harus memendam perasaannya. Selesai. Gimana sobat, kisah masa SMA Aldi ini? Berkesan kan? FYI, Aldi tuh sekarang udah punya 2 anak, yang satu udah SMA dan yang satunya lagi udah SMP. Ya, sudah bisa kita tebak siapa istrinya kan? Yah, bener, bukan Rima. Ya namanya juga jodoh kan, nggak bisa diprediksi. Oke sobat, thank you udah dengerin sampai detik ini ya. Kritik dan saran dipersilakan banget ya, untuk channel ini lebih berkembang ke depannya. Sobat, jika kalian ingin berbagi kisah, bisa langsung mengirimkan cerita kalian ke alamat email yang sudah kami sertakan ya. Setiap cerita yang dikirimkan akan kami samarkan nama dan lokasinya, kecuali sesuai persetujuan pengirim yang asli. Dan untuk kisahnya sendiri akan kami sajikan menjadi sebuah alur cerita. Thank you telah menyimak cerita ini dari awal sampai akhir. Thank you untuk like dan subscribe-nya. Jangan lupa untuk tinggalkan komen agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Jaga diri, sehat selalu, and see you next time. Bye!